dan Pastor Vivian. Nah, sebelum kita memulai ibadah kita, mari kita bersatu di dalam doa. Adik-adik, kita lipat tangannya, kita bersatu dalam doa ya. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus atas berkat dan karunia yang telah Engkau berikan yang terus pada kami pada pagi hari ini. Sebentar lagi kami akan memulai ibadah kami dari awal pertengahan hingga akhir. Kiranya Engkau yang selalu memberkati, Engkau yang memberikan hati kami, mempersiapkan hati kami agar bisa mendengar firman-Mu ya Tuhan. Ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur padamu. Haleluya, amin. Kita akan angkat lagu pujian yang pertama. Adik-adik, bangkit berdiri ya. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus, kami telah mengumpulkan persembahan ya Tuhan Yesus. Kiranya persembahan yang kami kumpulkan ini bisa memperluas kerajaan-Mu ya Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, Engkau yang juga memberkati pekerjaan orang tua kami, Engkau yang selalu memberkati mereka ya Tuhan Yesus. Ini doa kami Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita angkat lagu pujian Baik Suci Taat. Yesus
Dan sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita sama-sama lipat tangan, kita tutup mata, kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih Tuhan, pada hari ini, minggu ini, kami boleh bersama-sama dengan teman-teman kami memuji memuliakan nama Tuhan. Dan juga kami mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Kiranya Tuhan, Kau yang mengajar, mendidik kami, boleh mengerti akan firman-Mu, dan bagaimana kami harus menjalani kehidupan kami seturut dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa, kami bersyukur. Amin. Firman Tuhan pada hari ini diambil dari 2 Raja-Raja 5 ayat 1 sampai 19a tentang Naaman. Adik-adik, ada seorang adik sekolah minggu namanya Susi. Susi ini dia sangat senang sekali hadir di sekolah minggu. Dia sangat senang dengar firman Tuhan, sangat senang untuk bisa membuat aktivitas, bisa menghafal firman Tuhan. Juga dia sering mengerjakan kuis-kuis Alkitab. Dia sangat rajin sekali. Nah, si Susi ini suatu hari dia dengar bahwa guru sekolah minggunya yang sudah lama tidak hadir karena sakit. Tiba-tiba dia dengar, oh, Cici Dewi yang selama ini mengajar sekolah minggu, dia sudah bisa masuk ngajar sekolah minggu. Sebelumnya dia sakit. Nah, berapa hari ini dia nanti akan datang ke sekolah minggu hari Minggu untuk bercerita firman Tuhan. Cici Dewi ini dia selain di sekolah minggu bercerita firman Tuhan, dia juga sering bagi hadiah kepada adik-adik sekolah minggu yang rajin baca Alkitab, rajin mengerjakan kuis Alkitab, rajin membuat aktivitas. Nah, jadi si Susi ini sangat semangat sekali. Hore, Cici Dewi minggu ini mau datang. Dia teringat teman-temannya yang lain, teman-temannya tetangga sebelahnya. Nah, dia cepat-cepat lari ke tetangga sebelahnya, dia kasih tahu, teman-teman, minggu ini di sekolah minggu ada Cici Dewi yang datang. Nah, di sekolah minggu nanti Cici Dewi bisa bercerita tentang Alkitab, bisa kita yang rajin-rajin mengerjakan aktivitas nanti pasti akan dapat hadiah. Teman-teman, ayo kita ke sekolah minggu ya. Nah, si Susi sangat rajin untuk mengajak teman-temannya. Semua teman-temannya diajak untuk hadir di sekolah minggu pada hari Minggu. Pada hari Minggunya, ternyata banyak teman-teman Susi yang hadir ke sekolah minggu, mendengarkan cerita, bernyanyi, memuji Tuhan. Apa yang sudah Susi lakukan itu semua Susi lakukan untuk kemuliaan Tuhan. Adik-adik, ada nggak yang mau seperti Susi, yang menjadi alat dipakai Tuhan untuk membawa teman-teman datang ke sekolah minggu mendengarkan firman Tuhan. Kalau kita mendengarkan firman Tuhan, kita melakukan firman Tuhan, kita diberkati nggak adik-adik? Tuhan memberkati, ya Tuhan memberkati. Makanya kita bawa teman-teman kita. Nah, adik-adik, ada nggak yang seperti Susi, yang dengan rajin mengajak teman-teman yang baru, teman-teman yang lama untuk hadir di sekolah minggu? Atau kalau masa pandemi begini, tentunya kita ajak mereka untuk ikut ibadah online ya, melalui link yang dikirim oleh guru sekolah minggu. Atau kita dengan rajin kita tanyakan, kita ingatkan mereka, hari Minggu sudah ibadah online belum? Sudah menyanyi memuji Tuhan belum? Nah, kita menjadi alat yang dipakai Tuhan untuk mengabarkan kepada teman-teman kita supaya rajin beribadah, rajin memuji Tuhan, rajin berdoa. Atau adik-adik ada yang, kalau saya kan masih kecil, saya nggak bisa seperti si Susi mengajak teman-teman. Saya ajak pun nanti mereka nggak mau, percuma lah, nggak mau ngajak lagi lah. Ada nggak yang seperti itu? Nah, adik-adik,
kita dengar cerita firman Tuhan pada hari ini. Ada seorang gadis kecil. Gadis kecil ini tidak disebutkan namanya di Alkitab. Tapi kita tahu dia adalah seorang gadis kecil dari bangsa Israel. Gadis kecil dari bangsa Israel, dia menjadi tawanan, menjadi pembantu di rumah seorang panglima tentara bangsa Aram. Nah, adik-adik, kenapa ya gadis ini menjadi tahanan, menjadi tawanan di rumah panglima tentara itu? Karena pada saat itu bangsa Israel sedang berperang dengan bangsa Aram. Nah, pada saat peperangan itu bangsa Aram lah yang menang. Nah, dengan menangnya bangsa Aram, maka rakyat Israel menjadi tawanan bangsa Aram, termasuk gadis kecil ini. Dia menjadi pembantu di rumah panglima tentara bangsa Aram, yaitu namanya, panglima ini namanya Naaman. Nah, Naaman ini adalah seorang panglima tentara yang sangat disayang oleh raja dan juga dihormati di bangsanya. Nah, bukan orang sembarangan ya. Namun sayang, Naaman ini dia terkena suatu penyakit, yaitu penyakit kusta. Penyakit kusta ini adalah penyakit kulit yang sangat menular, seperti COVID ya adik-adik. COVID juga bisa cepat menular ya kan. Nah, zaman itu penyakit kusta ini sangat bahaya. Dan juga kalau misalnya ada orang yang sakit kusta, itu dia akan diasingkan. Tidak boleh dekat-dekat lagi dengan masyarakat, tidak boleh lagi dekat lagi dengan keluarganya. Dia harus diasingkan di suatu tempat yang tidak ada orang. Karena apa? Karena penyakitnya ini bisa menular dan sangat mematikan. Hampir sama seperti COVID ya. Tapi penyakit kusta adalah penyakit kulit. Ya, kalau COVID beda, dia adalah penyakit saluran pernapasan. Kalau penyakit kusta, dia penyakit kulit. Pada zaman itu sangat berbahaya. Kalau orang menderita penyakit kusta, maka dia harus diasingkan. Kulit-kulitnya ini bisa sampai membusuk, ya bisa mengerikan gitu. Luka-luka mengerikan sampai membusuk, sampai akhirnya orangnya mati. Gitu. Nah, si Panglima Naaman ini dia menderita penyakit kusta itu. Nah, dia akhirnya diasingkan dan dia sangat menderita sekali. Kasihan ya panglima tentara ini. Pada saat gadis kecil yang bekerja sebagai pembantu di rumah Naaman itu tahu bahwa Naaman sakit kusta, dia punya hati yang sangat mengasihi tuannya. Dia ingin supaya tuannya sembuh. Makanya dia beritahukan kepada tuannya, "Tuan, ada seorang nabi Israel, namanya Nabi Elisa. Dia bisa menyembuhkan penyakit tuan." Gadis kecil itu menyampaikan kepada tuannya. Karena tuannya sangat ingin sembuh dan sudah mencoba segala hal mungkin ya. Kalau kita sakit kan pasti kita minum obat ini, obat itu, sudah kesana kemari cari dokter dan sebagainya. Mungkin pada saat itu Naaman juga demikian, karena dia seorang yang hebat, seorang yang luar biasa, seorang panglima. Pastinya dia sudah kesana kemari untuk mencari pengobatan supaya dia bisa sembuh. Nah, ketika dia dengar dari gadis kecil ini ada seorang nabi Israel yang bernama Nabi Elisa bisa menyembuhkan penyakit kusta, tentunya dia pasti ingin mencoba, dia ingin sembuh. Sehingga Naaman menyampaikan keinginannya kepada Raja Aram, meminta Raja Aram untuk menyampaikan kepada Raja Israel supaya Nabi Israel yang bernama Nabi Elisa bisa menolong si Naaman. Nah, pada saat Raja Aram menulis surat kepada Raja Israel tersinggung, karena memang pada saat itu kan Aram dengan bangsa Israel masih berselisih, masih berperang. Jadi ketika Raja Aram menulis surat kepada Raja Israel, dia tersinggung. Ketika Raja Israel merasa tersinggung, dia ingin menyerang bangsa Aram. Tetapi sikap Raja Israel yang mau menyerang bangsa Aram
itu ditentang oleh Nabi Elisa. Nabi Elisa menyatakan kepada Raja Israel bahwa dia mau menyembuhkan si Naaman. Karena belas kasih Nabi Elisa, dan juga Nabi Elisa ini adalah seorang nabi utusan Tuhan ya, sehingga dia punya hati yang mau berbaik hati menyembuhkan Naaman. Meskipun Naaman sebenarnya kan dari bangsa Aram, adalah musuh ya kan, tapi Nabi Elisa berkata kepada Raja Israel, dia mau menyembuhkan Naaman, dia menyuruh Naaman datang ke rumahnya. Adik-adik, apa yang terjadi setelah itu? Marilah kita saksikan videonya. Tapi Elisa, aku melihat dan dengar dengan mata dan telingaku. Raja merobek jubahnya. Bawalah pesan ini kepada raja. Katakan, mengapa engkau takut? Kirim orang itu padaku sehingga ia tahu ada seorang nabi di Israel. Engkau Nabi Elisa? Akulah hambanya. Nabi berkata, pergilah mandi 7 kali di sungai Yordan, maka tubuhmu akan pulih kembali. Panglima, Kenapa dia tidak keluar untuk menemuiku? Harusnya dia keluar dan berdiri, memanggil nama Tuhan Allahnya, dan menggerakkan tangannya ke kulitku agar sembuh. Kenapa bukan sungai Abana? Sungai Parpar. Sungai-sungai di Damsik jauh lebih baik dari sungai Israel. Aku bisa mandi dan sembuh di sana. Dia! Siapa dia berani menolakku? Aku sudah melewati gunung-gunung, membawa persembahan untuk raja, tapi dia menolak untuk bertemu bahkan berbicara langsung. Pergi mandi di sungai, itu jawaban untukku. Tuan, kalau Nabi itu meminta sesuatu yang sulit, bukannya Anda akan melakukannya? Apalagi sekarang ia hanya berkata, mandilah, dan engkau akan sembuh. Tuhanku nyata. Joy, ia melakukan perintah Elisa. Ya, Satu. Dua. tiga, empat, lima, enam,
Terima kasih. Adik-adik sudah melihat videonya kan? Naaman yang pertama kali awalnya ketika dia datang itu dia marah karena Nabi Elisa tidak mau menemuinya, malah disuruh mandi ke sungai Yordan, celupkan badanmu 7 kali. Tapi karena dia memiliki kerendahan hati, dia mau sembuh, dia mau percaya kepada apa yang dikatakan Nabi Elisa, dia mau taat mencelupkan badannya ke dalam sungai sebanyak 7 kali. Akhirnya apa yang dia peroleh? Ya, dia memperoleh kesembuhan dari penyakit kustanya. Dia kemudian Naaman ini dia memuji Tuhan yang disembah oleh Nabi Elisa. Siapa? Ya, Tuhan kita, Tuhan Yesus, Allah Bapa di surga. Benar. Nah, adik-adik, dari firman Tuhan pada hari ini apa yang bisa kita pelajari? Yang bisa kita pelajari adalah yang pertama, kita harus belajar rendah hati. Rendah hati itu bagaimana ya? Rendah hati itu kalau pada saat kita mendengarkan firman Tuhan dan kita ditegur oleh firman Tuhan, dinasehati oleh firman Tuhan, maka kita harus mendengar. Dengan rendah hati kita mau menerima. Ya, yang kedua, kita harus mau belajar percaya dan taat kepada firman Tuhan. Ketika firman Tuhan menyatakan, adik-adik harus percaya pada Tuhan Yesus, maka kita harus percaya dan kita taat kepada perintah Tuhan. Yang ketiga, setiap kita mendengarkan firman Tuhan, kita harus berjanji. Berjanji apa? Berjanji untuk mentaati firman Tuhan. Kita berjanji untuk melaksanakan firman Tuhan dalam hidup kita sehari-hari. Dan yang keempat, melalui firman Tuhan hari ini, adik-adik harus percaya bahwa meskipun adik-adik masih kecil, meskipun adik-adik sangat muda, tapi Tuhan Yesus bisa memakai adik-adik menjadi alatnya untuk membawa orang-orang boleh percaya kepada Tuhan Yesus, untuk membawa orang boleh datang ke gereja memuji Tuhan. Seperti cerita pada hari ini, seorang gadis kecil, ya, tapi Tuhan bisa pakai gadis kecil ini sehingga bisa Naaman, seorang panglima, bisa sembuh dan bisa memuji Tuhan. Adik-adik mau menjadi berkat bagi orang lain? Kalau mau menjadi berkat bagi orang lain, kita harus berdoa kepada Tuhan, memohon hikmat yang daripada Tuhan untuk bisa menjadi berkat bagi orang lain. Kita bisa mengajak teman-teman kita, mengajak sahabat kita, saudara kita untuk ingat berdoa, ingat baca Alkitab, ingat beribadah setiap minggunya. Nah, dengan demikian maka kita sudah menjadi berkat bagi sahabat-sahabat kita, teman-teman kita, saudara-saudara kita. Adik-adik, firman Tuhan pada hari ini sampai di sini. Kita mau membaca ayat hafalan kita pada hari ini yang diambil dari Mazmur 103 ayat 3. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakit. Mazmur 103 ayat 3. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakit. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur, kami berterima kasih untuk firman Tuhan yang sudah Tuhan ajarkan kepada kami. Tuhan, kami mau seperti anak kecil Israel itu yang dipakai Tuhan menjadi alat-Mu Tuhan untuk membawa jiwa, untuk membawa teman-teman kami
boleh percaya kepada Tuhan Yesus, boleh datang ke gereja, boleh memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Ini doa permohonan kami. Biarlah kami boleh senantiasa menjadi anak yang taat kepada perintah Tuhan, melaksanakan firman Tuhan dalam kehidupan kami. Ampuni dosa kami Bapa, jadilah kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, kita harus dalam doa yang telah diajarkan Tuhan Yesus kepada kita. Doa Bapa kami. Doa Bapa kami dimulai. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, ibadah kita telah selesai. Sampai jumpa minggu depan adik-adik.